Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aksyana, kembali lagi di podcast Aksyana. Kali ini kita akan membahas suatu tema yang sedang viral banget, lagi rame banget. Bagaimana betapa banyak warga di Indonesia yang ingin mendapatkan sekian rupiah dengan menukarkan scan matanya. Apa yang sebenarnya terjadi sampai pemerintah Indonesia menghentikan aktivitas dari perusahaan tersebut? Ya, untuk membahas hal tersebut, kita sudah kedatangan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Pak Abimanyu Wahyu Widayat, pakar telematika atau yang biasa kita sapa Abah. Bagaimana kabarnya Abah hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Masya Allah. Coach Hamzah. Alhamdulillah senang sekali kita akhirnya setelah sekian lama bisa berjumpa lagi dengan Abah. Kita akan ngobrol suatu hal yang daging banget nih. Kemarin si Abah udah sempet beberapa kali saya lihat di stasiun TV ya untuk bahas hal ini, tapi kita mau bahas lebih dalam lagi ya, karena saat ini spesial, hanya Abah aja narasumbernya nih Abah ya. Masya Allah. Menarik nih Abah. Banyak orang tergiur karena mungkin ngelihat orang-orang di sekitarnya dapat uang hanya dengan menunjukkan beberapa berkas, matanya di-scan gitu ya, entah apa yang diambil lalu viral, sampai ngantri. Tiba-tiba perusahaannya hilang. Pemerintah menghentikan itu ya, dan ternyata kalau kita dengar nama perusahaannya gitu ya, atau nama industri itu WorldCoin. Nah sebenarnya Abah, WorldCoin itu apa sih Bah, dan bagaimana proyek dia itu ada di Indonesia sebelum sampai saat ini dihentikan? Oke, WorldCoin ini adalah kerjasama dua orang. Sam Altman, dia itu foundernya OpenAI. Oh, yang ChatGPT bisa kita Iya. pakai. Oh, Nah, kalau orang biasa pas ngomong OpenAI, ChatGPT, padahal itu bukan the only product gitu ya. Nah, oke, tapi salah kita lihat yang satu. paling mudah yang Iya, iya dikenal. benar-benar. Tetapi berarti ini ada sesuatu yang sifatnya futuristik kan, kalau dari sifat udah ke AI. Kemudian yang satu lagi Alex Blanian. Alex Blania itu adalah pendiri Tools of Humanity. Ya, oke. Di sana lebih kalau Tools of Humanity adalah bagaimana dia bisa melakukan, kuncinya mah simpel kalau secara digital. Oh, dia penggalangan sosial ya, bukan kegiatan sosial, tapi bagian dia penggalangan bagaimana caranya dia membuat aktivitas, dia membuat suatu kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa menggalang, meningkatkan banyaknya animo. Terus Oke. Humanity namanya. Iya. Kalau kita sekarang gabung, yang satu berbasis teknologi, menguasai teknologi, yang satu kerjaannya ngumpulin orang. Humanity ya, minat orang, dan di sini ngumpulin orang secara teknologi ya, berarti udah masuknya dunia digital yang diminatin. Tapi kalau kita galang lagi, oh ini tetap hanya sebetulnya penggalangan orang. Kita simplify seperti itu ya. Kalau biasa selalu saya kan nggak pernah mau masuk kepada hal yang teknis, karena biar masyarakat juga semuanya bisa mengerti, apalagi sahabat Aksyana juga kalau ngeliat di sini, saya bukan mengunderestimate audiens, tetapi dalam arti let them understood about the topics gitu ya. Nah, dengan penggalangan tersebut maka dipikirkan bagaimana bisa mengupayakan suatu layanan yang langsung bisa diminati orang banyak. Nah, untuk bisa diminati orang banyak berarti kan juga pertama berarti harus adalah number of users-nya sebelum aplikasi yang menarik. Karena semenarik-menariknya aplikasi, kalau dia secanggih-canggih apapun di sini, tetapi kemudian number of users-nya itu nggak heboh, ya masyarakat itu nggak akan gebiar. Ya, betul. Ya, di sana hanya mau lihat dulu, oh udah banyak menggunakan, kemudian kan naik. Nah, tentu dalam hal ini juga bisa dilihat sekarang adalah investment. Secara bisnis ujung-ujungnya investment. Berarti bagaimana caranya dia melakukan penggalangan data digital, kemudian ada orang banyak yang masuk, banyak minat. Secara database dipresentasikan ya, bahwa ini sekarang ada peningkatan number of users. Orang nggak nanya lagi bagaimana Anda cara menambah orang itu. Yang penting sekarang peningkatan number of users sekian. Penggunanya udah banyak gitu ya. Iya, udah orang sudah senang investor ya kan, langsung mau masuk. Nah, cara itulah menurut saya celah tersebut yang digunakan. Ya, kemudian menggalang, menarik minat untuk orang bisa masuk ke salah satunya di beberapa negara termasuk Indonesia. Oh, jadi udah ada di beberapa negara sebelumnya? Ada 34 negara lainnya. Ya, so far ya, dalam beberapa tahun yang lalu udah 34 negara, ada Amerika, ada Brasil, Argentina, ada Jepang, ya, Hong Kong, India, masuk, dan kemudian Eropa gitu. Nah, kemudian Indonesia termasuk negara yang melarang akhirnya tetap gitu. Tapi kalau namanya melarang akhirnya, berarti kan yang pertama disasar. Iya. Ya kan. Nah, disasar kenapa? Simpelnya
number of netizen Indonesia luar biasa. Ya, satu di situ. Indonesia kemudian sukanya hal yang 3M. Apa tuh, Bah? 3M gitu di situ. Bukan 3G, bukan 3M. Jadi apa? Gaul. Ya, kemudian gempita. Ya, dan kemudian berbasis gimmick. Ya, jadi kalau misalnya suatu hal yang gak gaul, kemudian apa sesuatu yang menarik dari gimmick ini tercipta gitu ya, membuat orang di situ. Oke. Ya, nah, kalau yang gempitanya akhirnya adalah banyak. Dia akhirnya selalu disasarnya seperti itu. Kita sangat mudah meregister ikut-ikutan dalam segala hal yang namanya teknologi sejauh udah banyak yang rame. Kayak orang lagi jalan, simpelnya kayak ada rame-rame, apa sih itu berhenti. Pilih restoran, bukan restoran yang enak, tapi restoran yang rame. Kalau rame pasti enak. Betul. Ya kan? Karena nanti kalau dalam hal pergaulan, tidak ikutan suatu layanan yang sedang dibicarakan, seakan ketinggalan zaman. Gak nyambung diajak ngobrol. Iya, padahal yang hari ini nggak nyambung, dia tinggal ikutan, besoknya keduduk bareng lagi kan harusnya nyambung. Ya kan? Nah, hari itu yang dilihat. Nah, itu menjadi salah satu yang dia disasar. Kemudian juga menjadi bagian dari varian bisnisnya layanan WorldCoin ini, ya secara global sebetulnya apa yang dia incar. Nanti akan saya jelaskan di situ ya. Jadi sebetulnya salah satu bisa dibilang malah lebih ke arah suku bangsa. Ya, Indonesia bagian dari suku bangsa yang diminati. Nanti arah suku bangsa itu apa? Kenapa soal fisik manusia. Gitu. Nah, menarik ini ternyata Indonesia hanya salah satu negara dari 34 negara yang sudah diuji coba gitu, atau dilakukan hal seperti itu, Bah ya. Nah, kalau menurut Abah, di negara lain apakah reaksi sama seperti di Indonesia yang penuh ketakutan, datanya hilang dan lain sebagainya lalu di stop sama pemerintah, atau di negara lain mah monggo-monggo aja gitu? Sebetulnya kalau semua negara pasti akan takut. Gitu. Ya, semua negara pasti akan takut. Kenapa? Kalau dibilang takut, takutnya selalu adalah suatu hal yang sifatnya adalah menggalang, tadi menggalang masanya, menggalang number of users. Itu pasti selalu ada suatu penguasaan di sana. Ya, WorldCoin tadi saya lupa menyampaikan salah satu tujuannya mereka, bisnisnya mereka apa? Ingin dia membuat suatu World ID. Ya kan, identitas dunia. KTP buat seluruh dunia. KTP digital. Seluruh dunia bisa pengenalan seluruh dunia. Nah, di situ ya bisa dikenali seluruh dunia. Ya kan, identitasnya berubah lagi, bukan hanya sekedar nomor induk KTP, ya nomor induk kependudukan, ya bukan sekedar hanya ponsel dan email yang biasa itu digunakan. Sekarang ada suatu World ID yang dikenalkan. Sebetulnya World ID ini udah ada sekarang. Yang paling gede apa coba World ID? World ID sidik jari? Bukan, yang namanya identitas dunia. Di perusahaan apa coba? Kalau sebetulnya ternyata nggak sadar sebenarnya bagian dari World ID tersebut. Semua, kameramen juga di sini, dan kemudian Coach Hamzah juga. Bang? Bukan nama perusahaannya yang menangani World ID. Siapa? ChatGPT. Bukan. Facebook dan Google. Sosial media. Iya, bukan sosial media, tetapi sekarang dia menjadi World ID. Setiap login, semuanya orang boleh login pakai identitas dia yang pribadi, atau login via Google, menggunakan Google, menggunakan Facebook. Ya kan, nah dia kalau orang login berdasarkan itu berarti identitasnya udah bukan lagi hal yang pribadi, tetapi menggunakan Google untuk login ke aplikasi A, pakai Google ke aplikasi B, D, C, dan seterusnya. Begitu pula Facebook lah melakukan di situ, bukan memaksa tetapi menyediakan, mempermudah, sehingga orang nggak perlu mikirin terlalu banyak password, ya kan. Tetapi Google dan Facebook di sini memang udah terlanjur besar dan kemudian memang cukup secure, ya mereka upayakan sehingga masyarakat juga merasakannya nyaman. Ya, tapi ini kan peluang. Bayangkan suatu perusahaan menguasai dunia, tahu semua setiap usernya, user A ini ikutan aplikasi apa saja, user B ikut aplikasi apa saja, pekerjaannya seperti apa, kemudian pergerakannya seperti apa, bukan sampai detail aktivitas ya, tapi paling tidak udah tahu di mana yang lebih besar di negara itu, mana yang besar, mana yang kecil. Nah, itu kan jadi gede. Ya, nah, itu tentu mengkhawatirkan. Kenapa? Berarti penguasaan siapapun yang mempunyai entity ini, dia menguasai dunia digital di negara tersebut. Pasti negara juga worried. Cuma permasalahannya, apakah negara-negara lain tadi worried apa enggak? Kata Pak Samja kan begitu. Pasti worried, tetapi biasanya mereka terkukung dengan masalah regulasi. Ada perusahaan, ada negara yang sangat mengikat, ya karena udah ada regulasi yang memang sudah bisa mengikat. Ada yang masih membebaskan, karena tadi kebebasan masyarakatnya yang harus dijaga. Nah, di situ jadi sehingga tidak semua negara yang langsung bergerak ya melihat hal ini, walaupun yang worried ada karena tadi masalah scan. Ya, tetapi selain Indonesia itu ada Spanyol, Portugal, Brazil,
Hong Kong, Kenya, ya dan Argentina kalau nggak salah, saya lupa Argentina apa enggak, pokoknya ada 7 negara, termasuk salah satunya Indonesia, gitu loh. Nah, dari hal ini di situ apa? Berarti pertama ada yang memang worried dan kemudian sudah ada perangkat hukumnya, tapi ada juga misalnya yang langsung mengunci untuk urusan finansial. Jadi saya kunci dulu Wanipiro. Di salah satu negara yang saya sebut tadi selain Indonesia loh, sebetulnya ada yang saya bilang ini secara teknologi dia kemudian secara perangkat hukumnya kayaknya nggak kuat. Kenapa dia menyetop? Oh mungkin ingin menekan aja seperti yang tersebut, ditutup dulu sama negaranya. Kalau berani memberikan apa baru diberikan gitu loh. Oke, menarik nih ya. Jadi kita makin melek kenapa akhirnya Cina punya dalam tanda kutip Google-nya sendiri, punya ini semuanya sendiri gitu ya di negara dia doang gitu ya. Karena mungkin agar tidak kebocoran data negara dia ke tadi ya perusahaan-perusahaan tertentu. Betul. Oke, nah Abah, menarik ya tadi kan contohnya salah satunya Google, Facebook. Tapi kenapa WorldCoin ini mereka menggunakan pemindaian atau scan retina ya untuk tadi verifikasi identitasnya? Memang apa Abah resiko keamanan atau malah keunggulan bahkan dari scan retina itu dibanding kayak tadi kan kalau Google cuma ketik-ketikan aja kan, email gitu dan sebagainya. Kalau ini kok sampai segitunya tuh scan retina. Kenapa, Bah? Nah, ini scan retina ini menarik. Wah, pertanyaannya keren. Sahabat Aksiana, keren pertanyaannya kalau Samsa ini. Betul. Jadi kan host terus ya. Ini luar biasa nih. Asik, pertanyaannya kritis. Gini, kalau kita bilang sekarang penggunaan scan retina mengapanya? Sebetulnya bahkan menurut saya, bahkan di salah satu TV belum semuanya, saya bilang bahwa hati-hati, itu kayaknya bukan scan retina. Saya meragukan itu scan retina, karena dia bilang selalu di mana-mana scan retina. Lalu apa kalau bukan retina, Pak? Nah, sekarang gini, scan retina itu adalah pembuluh di dalam mata, ya di lingkaran bola mata. Jadi ada pembuluhnya dari sentra retina sini, ada pembuluh-pembuluhnya. Itu yang dibaca. Gerakan pembuluhnya si biru, si merah itu kan gerakan pembuluhnya di situ. Oh, yang satu ke arah kiri, kanan di situ belok ke sini, sekian kiri kemana. Itu pas dilihat ternyata unik antara satu orang dengan orang yang lain berbeda-beda. Ya di situ. Nah, sekarang kalau umpamanya ini untuk bisa dibaca, nggak bisa dengan jarak yang sekitar 20 cm lebih. Kayak sekarang kan mereka melihat alat yang namanya OPS tersebut. Saya pernah ngeliat bagaimana caranya gitu kan pakai OPS. Mereka ngelihat cukup mendekati di situ, kemudian terbaca. Nggak mungkin. Retina nggak mungkin identitas tersebut terbaca dengan jarak yang sedemikian. Harus lebih dekat artinya, Pak? Nempel, bukan harus lebih dekat lagi, harus nempel dan harus kontras karena areanya harus gelap, kemudian diberikan kontras agar terbaca. Biar kayak sidik jari kali ya, harus nempel kalau scan. Iya, kalau sidik jari kan harus menempel karena kelihatan urat-uratnya. Kalau di situ dia harus nempel agak kelihatan si urat-uratnya di sini. Karena jangan sampai ada urat yang berbelok tetapi karena tidak terekam, jadinya kemudian dianggap yang sama dengan orang yang lain. Ya, nah. Retina di sini yang dibilang pakai caranya itu. Ya kalau kita apa yang dia bilang retina, menurut saya harus retina scan-nya seperti itu. Sedangkan yang terjadi sekarang dengan jarak yang demikian bukan retina tetapi iris scan. Iris di situ adalah ngelihat kontur luarnya dari mata. Bukan pembuluhnya. Nanti lebih luarnya lagi ya, Pak? Jadi lensa luarnya mata di sini, kemudian itu ada akhirnya kan ada bentuk matanya di dalam. Yang setelah terbaca dan kemudian kemungkinan ada yang silindris, ada yang ada pergeseran. Kalau pakai iris scan itu kebaca. Akan kelihatan perbedaan antara satu orang dengan orang yang lain. Karena nanti permukaan tersebut itu secara perspektif diratakan, kemudian nanti terbentuk suatu informasi yang unik. Oke, Pak. Nah, itu bisa pakai jarak. Kalau iris scan itu dia bisa pakai jarak. Ya, kalau dia sudah pakai berjarak berarti apa yang disampaikan itu iris scan, nah itu lebih masuk akal. Nah, ini yang bilang kenapa ini dibilang retina, sedangkan ini cara metode perekamannya adalah iris scan, ya di situ. Tapi memang iris itu memang setiap orang beda-beda juga berarti Abah ya? Beda-beda, cukup unik. Bisa juga sebenarnya. Tingkat keunikannya bisa dibilang di bawah yang retina, tetapi cara pembacaannya lebih cepat. Paham. Daripada retina. Kalau retina cukup lama karena dia harus merekod dulu. Ya. Sedikit saya tambahkan kenapa retina dan iris di sini. Selain itu kan identitas manusia sebetulnya kan ini ada banyak yang bisa identifikasi. Makanya namanya retina, iris dan lain sebagainya dibilang biometrik. Biometrik adalah suatu ukuran dalam si tubuh manusianya itu sendiri. Apa yang bisa dibilang unik. Salah satu contohnya selain yang itu yang orang udah banyak kenal, face recognition. Ya, face recognition apa sih yang dibaca? Alis, mata, hidung, sampai batang hidung sampai ke sininya, mulut, bibir atas, bibir bawah, dan jauh, rahang. Ya, bentuk rahangnya. Itu ada 68 titik. Banyak. Ya, kalau kita bilang kok face scanning kan kayaknya orang ada yang mirip-mirip, sebenarnya ada 68.
Di alis aja ada 6 kalau nggak salah, jadi atas bawah, atas bawah, dan kemudian kiri berarti udah ada 12, ya. Kemudian bibir atas, bibir bawah, hidung dari batang hidungnya kerekam mata semua, sehingga algoritmanya tertangkap. Kemudian ada jari, scanning, ya, sidik jari. Kemudian ada suara. Kalau mau, saya pikir-pikir kayaknya bisa juga rambut. Karena posisi rambut, kalau kita mau bisa mengidentifikasi, kan jumlah rambut dengan kemudian kepadatan sisi rambut itu kan sebenarnya juga berbeda. Betul. Tapi orang mau scanning ini, masa ya orang nengok? Iya, apalagi yang gak ada rambutnya, Bang. Repot nih. Yang pernah dicoba kuping. Kuping pernah dicoba semuanya, itu dicari identitas yang unik. Kenapa perlu unik? Karena menghindari FAR, memperkecil FAR dan FRR. Apa itu? False Accepted Rate. Kalau FAR, kalau FRR, false rejection rate. Accepted rate itu apa? Menerima orang yang salah. Ya, false accepted rate. Tiba-tiba HP saya biasa pakai muka saya, tiba-tiba pakai muka Abu juga bisa gitu. Salah. Iya, tingkat risikonya. Nah, FAR-nya harus sekecil mungkin. Kemudian false rejection rate menolak orang yang benar. Oh, paham saya. Iya, jadi sampai kok ini biasanya bisa kok dia nggak bisa. Iya, kok kita nggak bisa, contoh atau jari lagi kebeset, nggak bisa. Atau yang paling unik kalau pernah lihat ada yang biasa pakai suara identifikasi, ya kayak di rumah saya aja, saya menggunakan, ya nggak apa-apa saya sebutnya pakai smart home, ya pakai suara, semua direkam suara saya. Kemudian saya lagi heboh, acara pulang nyanyi-nyanyi, pulang serak dong, nggak mau nurut. Waduh, langsung nggak mau nurut. Saya perintah aja di sini nggak mau, saya perintah di sini nggak mau, tapi saya gini nggak mau nurut. Saya pilek dia nggak mau nurut. Apalagi kalau lagi sakit gigi, semuanya lagi makan dia nggak mau nurut. Maka itu dia tidak cukup ideal untuk identifikasi. Berarti harus ada rekaman suara nih Abang nih. Iya, nah sekarang kan dari sini berarti karena apa? Oh, mata itu yang cukup baik dan itu yang digunakan. Berarti secara keunggulan lebih baik Abang. Iya, lebih baik, dan kemudian nanti secara feature kalau kita bicara sekarang identitas orang, lebih banyak dibutuhkan mata. Gitu. Lebih banyak ideal karena semua orang secara orang dunia digital pasti matanya berfungsi. Betul, di dunia digital karena kehidupan di sini. Di layar. Mau dia ceritanya dia seorang polio, paraplegia nggak apa-apa, masih bisa pakai. Dia seorang yang jarinya kenapa-napa dia masih bisa pakai semua. Betul. Gitu kan, dia nggak bisa suara, dia masih bisa ngetik, masih bisa apa. Bahkan ya kan? Mohon maaf, Abah, orang yang tunanetra nggak melihat pun masih bisa, Abah, ya berarti ya, karena kan luarnya ya. Iya. Bukan fungsinya ya. Jadi kalau dia seorang tunanetra, dia kemudian mau mengakses di situ, dia mengakses tunanetra itu pakai suara loh. Jadi buat tulisan tersebut dikonversi menjadi teks sehingga dia bisa mendengarkan kan, ya dari teksnya dia di situ. Nah, tapi dia kan masih punya mata, dan matanya itu kan secara kontur semuanya secara biologis memang masih terbentuk, tetap ada retinanya kan, dia tinggal diminta kalau dia bisa melek aja. Kecuali kalau pakai tutup ya, kalau dia bisa melek maka matanya udah bisa menjadi identitas. Paham. Nah, itu yang kenapa itu digunakan, dia kemudian menggunakan scanning itu gitu. Tadi pertanyaannya kira-kira ke sana ya. Nah, kalau kita lihat ke depannya itu bisa digunakan apa? Akses ke berbagai tempat-tempat ya, itu harus menggunakan biometrik. Nah biometrik ini kenapa dipakai? Karena biometrik itu adalah identitas verifikasi, bukan validasi. Kalau validasi itu identitas kita berupa password. Itu validasi bahwa kita adalah orang yang valid. Ya, dengan kemudian perlu di-verified. Kita bilang verified lagi, kasih mata, kita lagi ada di tempat yang ini. Kita mau mengakses ke sana, pakai passwordnya kita masuk, habis itu kita ada di tempat ini. Makanya jadi verifikasi ya, biometrik. Jadi kalau orang hanya bisa menelusuri passwordnya, kemudian password saya secara sengaja nggak sengaja bisa ditiru oleh Coach Hamzah, maka bisa login dari manapun kan. Tetapi dengan adanya biometrik ini, pasti validator kedua ya, menjadi verifikator untuk kemudian memastikan bahwa itu dia benar apa tidak. Tapi kalau sudah ada, berarti walaupun saya tidak di negara tersebut, tidak di kota tersebut, pasti itu ada. Mulai orang akan mempertanyakan kenapa saya bisa di sana. Ya, walaupun kita bilang saya nggak punya password, punya apa? Jangan-jangan Anda menipu, gimana caranya Anda justru masuk, menerobos, menyusup atau lain sebagainya karena sudah ada verifikator di sana. Itu yang ngeri. Satu. Yang kedua, kamera kita, HP kita. Nah, verifikasi ini sekarang baru face recognition. Teknologi akan berkembang, akan semakin tajam, kamera-kamera akan semakin baik, sehingga mampu membaca. Kalau membaca kamera kan 20 cm. Betul. 20 cm kan segini. Nah, 20 cm bisa iris. Betul. Mirip alat yang tadi ya, ORB. Ngeri kan? Saya merinding. Jadi si alat di sini yang dibilang itu, kenapa dia menggeserkan bilang retina, tapi sebenarnya saya bilang ini adalah ops. Jadi dia bukan menjual alat, bukan menjual bisnis ya, tetapi menjual alatnya. Nanti saya bahas lah itu. Lanjut. Nah, Abah, akhirnya kan dihentikan dengan tadi segala keunggulan dan kekhawatiran data hilang dan sebagainya, atau mungkin disalahgunakan dan sebagainya. Nah,
tadi Abah udah ngasih tahu bagaimana proses men-scan-nya. Nah, memang Abah tadi kan yang kurang enak atau yang kadang-kadang tadi gimmick tadi dari 3G gitu ya. Biar orang senang itu dikasih bayaran Abah, siapa yang mau ngasih datanya dan di-scan itu. Nah, proses sebenarnya Abah ketika hal itu terjadi, pengumpulan, lalu penyimpanan, sampai sejauh mana transparansi mereka sih Abah terkait hal ini sehingga akhirnya kok banyak negara yang nolak gitu ya. Itu seperti apa, Bah? Oke, setelah transparansi sudah jelas tidak transparan karena korban-korbannya kalau kita dengarkan, ada yang juga tidak tahu ini untuk worldcoin itu apa. Pokoknya mata Anda di-scan, kemudian di situ dapat duit. Gitu aja ya? Iya, mata di-scan kayak kasih duit. Dengar-dengar ada yang nggak dapat juga duitnya ya? Belum dapat apa gimana? Bukan, jadi sebetulnya gini, dijanjikan 800. Ya, which is kalau dikonversi ke rupiah 800 tersebut, 800 ribu itu berarti di dolarnya $60. Ya, nah tapi ada yang dapatnya baru 100, 200. Kok beda-beda? Saya juga cari kan kenapa beda-beda. Kebetulan saya pernah ngobrol sama korbannya di salah satu televisi, televisi station. Kita udah ngobrol sama si korbannya. Korbannya bilang, saya sudah mendapatkan 200, itu pun dicicil 2 kali. Ya Allah. Berupa cryptocurrency. Oh, jadi bayaran uangnya pun dalam bentuk iya, kripto. Iya, baru kripto. Nggak langsung rupiah, dalam kripto dimasukkan di walletnya dia, walletnya si layanan WhatsApp ini. Kemudian nanti dia bisa memindahkan, dia bisa redeem, bisa uangkan. Tapi sekarang dapatnya segitu, hanya segitu. Oh, paham saya. Nah, itu yang digimikan kepada orang-orang. Kenapa sih orang jadi meminatnya tadi? Pertama sebenarnya gimmicknya tadi, uang. Dapat uang. Ya sampai orang-orang yang sini korban, kalau ditanya kemudian Anda menyesali nggak dapat sini? Enggak sih, nggak apa-apa. Sebegitunya orang Indonesia maaf ya, kalangan tersebut mengendewakan uang untuk dapat uang, berarti kan memang hidup sulit. Lagi sulit banget ekonomi. Nggak salah juga kan, namanya kesulitan orang kan juga banyak hidup sulit. Tetapi dia tidak sadar bahwa yang dia berikan adalah satu-satunya, dua-duanya masih salah satu ya, salah satu dari identitas dia hanya 2 yang tidak bisa ditukar, itu untuk menjadi sesuatu yang uang, di mana pada saat teknologi nanti berkembang ke depan yang lebih baik lagi, maka data dia udah menjadi data publik yang semuanya sudah bisa pakai karena apa? Digunakan oleh perusahaan yang tadi yang tidak jelas tadi. Betul. Ya, dan kemudian perusahaan ini kan yang tadi dibilang ke sahamnya, sekarang dia ditutup, dia pergi antah berantah. Ya sudah, saat dia udah menghilang, dia bukan bilang kabur loh. Dia di stop oleh negara, oleh pemerintah, dia stop, jadi dia nggak ada di sini lagi. Ya kan kalau udah di stop, dia juga bisa bilang berdalih, gimana saya bisa bayar sisanya. Saya juga cuma di stop misalnya. Kalau dia begitu gimana? Si korban-korban ini nggak bisa menuntut apa-apa. Pas saya tanya sama mereka, kamu bikin kayak gitu ada klausula nggak? Nggak ada. Saya kaget di situ nggak ada klausula yang menyatakan bahwa di situ pasti harus dilunaskan 800.000 minimal sampai kapan. Nggak ada kayak kita kalau misalkan mau bikin akun di suatu aplikasi ada kontrak. Iya, ada klausula nggak ada. Dia menyerahkan dia bilang hanya nama, nomor HP, tanggal lahir pasti ya, ada di situ, kemudian alamat email. Ya saya nanya, KTP diminta? Enggak diminta. Ya jelas nggak dibutuhkan. KTP digital apa? Ya nomor alamat email dan nomor HP, sudah cukup. Karena di dunia digital nggak perlu lagi yang dites kayak gitu. Nanti verifikator di situ tinggal dicek ke Dukcapil, di kemana-mana, bisa dapat nomor KTP-nya dengan kombinasi tadi email nama ini, gitu loh. Nah, gimmick tersebut diterima oleh kalangan tertentu di sini, level di sini. Cuma ada suatu pertanyaan yang bagi saya juga masih aneh. Apa itu, Bah? Kenapa Bekasi? Ya, saya langsung mencari. Saya nggak ada maaf warga Bekasi. Jadi saya lihat banyak kota-kota lain, nggak usah saya sebut. Saya udah scan ya 10 kota terbesar yang pengguna internetnya banyak, kayak gede. Bekasi nggak termasuk. Gitu ya, di situ di kota-kota yang besar tersebut. Nah, kemudian sekarang kenapa Bekasi yang diincar? Mungkin untuk sesuatu yang dianggap mudah, takutnya, khawatirnya. Ternyata secara ekonomi dianggap yang paling mudah untuk digimikan kayak gini, nggak berpikir langsung mau memberikan saja. Gitu lah. Tapi juga saya pikir sebenarnya ada negara yang terpelosok di mana-mana kan, di lebih kota-kota daerah ya. Kenapa ini digunakan? Mungkin akses internetnya cukup baik, mungkin kesana jadi masih baik. Jumlah orang yang kalangan yang kurang aware juga banyak, dan itu dianggap ideal oleh si WorldCoin ini. Oke, Bah. Nah, ini menarik nih, Bah. Akhirnya kan dihentikan sama pemerintah. Nah, ini apakah pemerintah ini dalam tanda kutip telat tahu, kecolongan gitu ya, atau mungkin ada alasan utama lainnya
sampai pemerintah ini menghentikan hal ini, Abah? Apa karena tadi resiko yang tadi atau karena hal lain kira-kira? Kalau dari pengalaman Abah yang sudah Abah lakukan. Oke, kalau yang dilakukan Komdigi sudah cukup baik ya. Komdigi itu langsung menghentikan karena pas melihat hal ini dan kemudian dicek ternyata mereka tidak terdaftar di PSE, penyelenggara sistem elektronik. Emang ilegal dari awal ya? Iya, jadi ilegal dan kemudian bahkan menurut Komdigi, saya juga nggak melakukan pengecekan, jadi mereka register di sini pun menggunakan bukan nama PT-nya mereka, tetapi nama PT yang lain. Gitu, untuk di PSE-nya. Dan berarti mereka tidak terdaftar di PSE. Nah, kalau terdaftar di PSE, harusnya sebetulnya hal-hal yang kayak gini sudah tervalidasi dan diukur. Nah, kalau kita lihat mereka bisa beroperasi, berarti kan ada suatu izin dari kelurahan, kecamatan, dan wali kotanya dong di sana. Nah, kayaknya tidak ada SOP untuk di kota tersebut, mungkin di semua kota yang lain juga. Jadi kalau udah ada layanan yang sifatnya digital, harusnya diklarifikasikan ke PSE, minimal ke Komdigi, lihat ini aman apa enggak, apa cukup baik untuk diterima apa tidak. Misalnya, mungkin akhirnya permasalahannya adalah faktor prosedural, jadi mungkin Komdigi menerapkan prosedur yang terlalu rumit untuk orang melakukan klarifikasi, ataupun mungkin orang sudah cukup mengecek ke PSE, tetapi karena melihat nama PT-nya yang tadi dipalsukan, dianggap sudah oke saja, tetapi tidak ada kontrol kedua di SOP kota tersebut. Ya, jadi dia kemudian dia bisa masuk, bisa diakses, ya jadi akhirnya Komdigi kemudian melihat ini problem, ya di stop. Langkah menyetopnya di sini karena yang kalau saya lihat dia cukup baik karena ujung-ujungnya apa sih, hanya menggunakan mata, scan retina tadi dibilang retina, tapi kemudian identitas yang diberikan, ya identitas tersebut diberikan dan diberikannya keluar ke perusahaan yang tidak terdaftar yang di sini. Gitu. Walau dia terdaftar di ChatGPT-nya bisa terdaftar di Indonesia, tetapi kan bukan OpenAI-nya, bukan WordCoin-nya. Iya benar. Nah, WordCoin di sini kan mereka mengeluarkan 3 tuh, Word ID, identitas dunia tadi untuk meniru si Facebook dan Google. Yang kedua adalah WordCoin-nya, media untuk bertransaksinya. Yang ketiga adalah aplikasinya, ya Word App. Nah, Word App ini yang nanti di dalamnya ada masuk juga pembayaran. Sistem pembayaran, payment-nya semuanya ada di Word App di sini. Media bayarnya si WordCoin ini. Jadi sebenarnya cryptocurrency ujung-ujungnya di sini. Ya kan di sini nanti link kepada berbagai layanan semuanya yang tadi untuk Word ID kemana-mana secara digital ya pakai si Word App ini. Ya, digunakannya apa? UBI, Universal Basic Income. Wih, apa itu dari sini? UBI dia di situ. Jadi benar-benar penghasilan minimal mendasar secara universal. Jadi orang udah merasakan sekarang udah dapat income dari sini, dia tinggal menggalang, diam aja dapat duit. Kasarnya duduk diam duit. Duduk diam, bukan kalau yang dia kalau di DPR orang di sindirannya datang duduk diam duit gitu ya. Nah, kalau di sini dia nggak usah datang, dia nggak, karena dipegang di tangan kan, duduk diam duit akan masuk ya passive income-nya. Kemudian udah segini mudah. Siapa yang akan tergiur akhirnya udah tinggal dapat passive income-nya. Padahal income-nya berupa cryptocurrency. Yang hari ini ada, besok sore nanti sorenya atau nanti malamnya udah bisa langsung hilang. Belum tahu kita ya. Iya, bisa belum tahu karena tidak ada yang menjamin keberadaan uang tersebut. Masih hal yang sangat-sangat baru lah, bagi buat Indonesia gitu, Abah. Iya. Secara keamanan tentunya. Betul, dan itu yang dibilang, jadi kalau sebenarnya terlambat, karena pas dilihat ini kayaknya aneh, ya setidaknya bagi saya sih udah lumayan lah, kalau kita bilang terlambat, selalu kan relatif ya, sesuatu yang terlambat. Apakah kalau sudah berkembang banyak, udah dibilang terlambat, ataukah sekarang di sini kok udah ada korban, udah terlambat. Mau dibilang korban, belum korban, tetapi cuma secara, kita bilang secara logikanya, ini akan calon korban. Ya, karena tidak make sense dia memberikan data tersebut, dan kemudian nggak worth it juga untuk hanya senilai sebegitu, tapi orang sudah pada mau, penggunaannya tidak pernah dijelaskan untuk apa, ya kan perusahaannya juga tidak jelas. Nah ini kemudian untuk menjaga-jaga tentu sudah action yang dari Komdigi, sudah cukup cepat sih. Keren, berarti buat kali ini pemerintah kita sangat luar biasa, Bah. Menurut saya sudah cukup oke. Nah, kalau dari sisi WorldCoin-nya nih, Bah, dengan pemberhentian dari Indonesia ini, dari negara kita, dari sisi mereka, apakah buat mereka ini, yaudah nggak apa-apa, dihentikan, nggak usah lanjut juga nggak masalah, atau ini dalam tanda kutip buat mereka suatu kerugian, karena tadi belum sampai finalnya nih, baru mulai kan mereka.
Itu bagaimana? Mereka nggak rugi. Nggak akan rugi. Kan udah dapat datanya duluan. Meskipun mungkin belum sesuai ekspektasi mereka. Iya, secara bisnis belum sesuai ekspektasi, nggak akan lihat potensi netizen di Indonesia begitu gede, ya begitu besar. Kemudian mereka sekarang baru dapatnya baru sedikit. Apa baru yang di Bekasi gitu? Iya, baru cuma di Bekasi baru sedikit. Kemudian belum balik modal lah kalau bicara untuk bayar orangnya, bayar apanya mungkin gitu ya. Tetapi mereka sudah mendapatkan datanya. Data ini tidak bisa hilang. Minimal sampelnya gitu, sampel buat Indonesia gitu ya? Iya, sampel suku bangsa. Suku bangsa tadi. Nah, kalau saya bilang yang suku bangsa di sini adalah pertama, suku bangsa orang Indonesia. Masuk ke Mongolian kan kita ya, Eropa, Kaukasian. Kemudian ada Afrika juga, ada mana. Bentuk matanya semuanya ya. Kalau kita bicara bentuk retina, semua orang akhirnya bisa dibilang namanya udah secara biologis informasinya begitu ya bisa sama aja gitu loh. Tapi kalau udah yang sifatnya iris, mata orang kan bentuknya berlain-lainan kan, ada yang mungkin suku bahasa tertentu maaf ya, ada yang tipis ya. Sebenarnya sipit nggak apa-apa boleh gitu bilang kayak ngerti lah. Ada yang belok ya kan, ada yang gimana makanya. Nah, kemudian dari faktor tersebut diuji ke berbagai negara ya, berbagai sampel negara, kemudian dilihat seberapa idealnya alat ini dengan membaca dari 20 cm itu bisa mengenali gitu seseorang ya, dan kemudian itu yang nanti dimanfaatkan. Nah, secara bisnis mungkin udah cukup goal, nanti dia tinggal masuk kepada negara yang lain. Mungkin bagi mereka juga cukup kalau hanya dibilang untuk sebagai sampel, tetapi untuk menjual data sebagai basis data masih ada kerugian, kurang. Kalau mereka mau tadi meningkatkan number of users untuk nanti masuk ke pasar global, ke bursa saham, di situ mungkin juga number of usernya belum gede dari Indonesia. Mereka akan cari dari tempat yang lainnya gitu. Nah, menarik Abah. Itu tadi kita debat dari sisi negara Indonesia, dari sisi WorldCoin. Nah, sekarang dari sisi orang yang udah melakukan scan tadi, scan iris tadi ya, mata tadi. Nah, itu dampaknya apa Abah dengan penghentian ini? Apakah duitnya jadi nggak bisa cair karena tadi bayarannya lewat cryptocurrency yang WorldCoin ya? Atau ada dampak-dampak lain? Karena kalau di komenan gitu ya, banyak di banyak postingan berita dan lain sebagainya, banyak juga yang beranggapan ya udahlah data doang gitu. Lagi data kita juga udah bocor gitu kan. Data kita kan juga udah bocor mana-mana gitulah katanya. Entah yang lewat tadi aplikasi atau mungkin lewat kecolongan beberapa tahun lalu pemerintahan gitu ya, data cybernya. Kayak gitu Abah. Itu gimana Abah? Oke, kalau dari masyarakat yang sudah kebaca datanya ya benar-benar tough luck sih. Ya, dalam arti matanya sudah kebaca dan kemudian ya udah dia udah serahkan datanya dia di situ. Semua cuma mungkin juga tanpa kita sadari, misalnya diam-diam salah satu produsen ponsel udah melakukan hal yang sama, mencoba membaca data iris itu dari jarak tadi 20 cm dari kamera-kamera yang ada sekarang. Kalau mereka ponsel-ponsel itu diam-diam juga melakukan hal yang sama, mungkin saja. Bahkan belum ketahuan nih, dia belum digunakan. Nah, tetapi sekarang hal itu udah bisa mungkin juga. Nah, sekarang data apa yang sudah ada di sini, kan pemikirannya sekarang kalau sudah terlanjur memberikan, ya udah biar aman dihapuskan saja. Ya nggak ada ngaruh lagi. Yang dihapuskan adalah data yang tersimpan di Bekasi. Tetapi saat sudah tersimpan itu udah bisa mungkin langsung tercopy sorenya ataupun saat yang sama real time sudah tercopy ke sentranya. Data mereka sudah kepegang di sana. Dan data biometrik kan data yang nggak bisa kita ubah. Beda halnya dengan password. Kita tinggal mengubah data dari A menjadi B, udah kita bisa gunakan lagi. Biometrik benar apa adanya, nggak mungkin kita coret mata kita untuk agar jadi terbacanya lain. Ya kan itu nggak mungkin. Nah, sekarang data-data di sini yang sudah tembus, sudah kadung kelepas. Pertanyaan dari pemerintah, dari kita biasanya bagaimana pemerintah melindungi. Mungkin ada ke sana ya, kita lihat gini. Kan apakah dilindungi? Sebenarnya sudah dilindungi, bicara undang-undangnya. Undang-undang PDP, perlindungan data pribadi. Ya, dan data di pribadi dia bilang data-data gitu-gitu aja. Data tuh ada dua kategori. Apa aja itu? Data umum, yaitu nama, alamat, kota, tanggal lahir dan sebagainya, gitu ya. Dan kemudian data spesifik. Kalau data spesifik itu adalah data kesehatan, agama, termasuk biometrik. Ya, data spesifik di sini. Nah, perlindungannya apa? Siapapun yang menggunakan data yang datanya diberikan mempunyai hak akses untuk melihat, mengetahui akses di situ dan menghapus. Secara undang-undangnya ada, bisa sampai menghapus ya si pemiliknya, warga. Ya. Dan kemudian si pengelolanya atau prosesor itu harus dimintakan juga oleh pemerintah di situ untuk mengelola datanya secara secure, mengamankan,
kemudian secara transaksi diminimalisir untuk tidak bisa data tersebut ditransfer ke luar negeri, ya, kemudian secara transparansi harus benar-benar dinyatakan bahwa data ini diregister kemana, digunakan untuk apa, itu ada kepada si pengunanya juga bisa tahu. Undang-undang PDP ini sudah ada, ya, termasuk sanksi kalau ini dilanggar, bla 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 bla, termasuk kalau ada kebocoran, bla 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 bla. Tetapi undang-undang adalah undang-undang, eksekusi kan juga ada, kemudian ada masalah di kita memang masih banyak. Nah, masalah ini yang kita lebih worried, di mana apabila undang-undang tersebut kita mau terapkan, perusahaannya nggak ada. Udah gugur satu. Yang kedua, undang-undang ini kalau mau diterapkan, penggunanya nggak peduli. Kecuali penggunanya peduli, dia masih aware, tapi penggunanya itu nggak peduli. Biarnya data saya bocor gitu. Iya, sekarang kalau dia bilang, oke, data Anda bisa diselamatkan, tetapi uang Anda dikembalikan. Kan masih akan berpikir gitu loh. Betul nggak? Kalau dia datanya dihilangkan kembali, dijamin ya datanya tidak ada di Worldcoin, tetapi uang Anda kembali. Pasti akan berpikir. Gitu, Pak, ya? Karena mereka yang memberikan data ini adalah orang yang tidak terlalu worried masalah data sejauh dapat uang. Betul. Nah, sekarang udah dapat uang walaupun hanya 200 suruh mengembalikan, pasti akan berpikir 2-3 kali. Benar juga. Gitu. Ya kan? Betul, nah, betul. Di situ jadi kalau kemudian pemerintah mau melakukan eksekusi, dan kemudian mau dilindungi, katanya mau dilindungi, yang dilindungi aja enggak apa-apa lah, dia bilang. Ya gimana juga, ya kan? Nah, kemudian benturan-benturan undang-undang PDP ini, karena masih piyik banget, masih kecil, undang-undang tahun 2022. Baru banget ya, Pak, ya? September kalau nggak salah. Jadi berarti pengaruhnya dia terhadap aktivitas kita yang lainnya, dan kemudian keamanan data yang lainnya sudah diterapkan oleh perusahaan-perusahaan, diterapkan oleh lembaga-lembaga, departemen. Apakah sudah cukup bisa untuk memenuhi yang kondisi yang diberikan oleh undang-undang PDP apa enggak? Ya nggak ketahuan. Gitu loh. Jadi perlindungannya pemerintah sudah ada, masyarakatnya aja yang kurang aware. Jadi pemerintah mungkin menurut saya sih jadi mau gerak juga kayak gimana ya gitu. Paham, Pak. Mulai kebaca nih arahnya nih ya. Jadi ternyata secara regulasi itu terkait hal ini udah ada di Indonesia, Bah, ya. Cuma karena tadi undang-undangnya masih baru, dan juga tadi mungkin perusahaannya juga belum tentu banyak, bahkan penggunanya juga nggak merasa harus dilindungi. Jadi secara eksekusi masih harus banyak ini kali ya, Bah, ya, percobaan-percobaan gitu ya, mungkin perubahan-perubahan. Gini, saya tambahkan, jadi undang-undang tersebut kan maksudnya hal yang basic di undang-undang PDP. Ya, padahal perlindungan data pribadi kan awareness orang banyak banget. Dia mau berbagi datanya kalau sama keluarga, dia mau berbagi datanya kalau sesama suku, dia mau berbagi datanya kalau misalnya sesama teman-teman ataupun di alumni di institusi yang dia nggak mau bagi datanya kalau sama perusahaan yang dia anti-anti, dia nggak mau bagi datanya kalau sama misalnya perusahaan dengan walaupun sesama Islam, tetapi Islam yang alirannya berbeda. Kan itu, jadi preferensinya banyak. Nah, hal ini data pribadi semua nih. Ya, kembangannya banyak. Pemerintah baru bisa memenuhi hal yang global. Yang sifatnya global. Sehingga kemudian pas mau dilindungi pun banyak kan, saya bilang pas baca undang-undang di sini. Dengan tadi kriteria yang saya bilang ya, poin-poinnya di situ. Wah, ini mah nanti pas mau diarahin ke yang bertanggung jawab juga banyak ngelesnya. Ya, banyak ngelesnya, kemudian nggak tahu ini, nggak tahu itu. Sebagai contoh dibilang bahwa salah satu undang-undang itu ya, bukan bergeser dikit tapi masih berhubungan, bahwa kalau ada kebocoran data harus melaporkan 3 kali 24 jam kepada pemerintah. Ya, pengelola data melaporkan 3 kali 24 jam. Kalau talang kebocoran, kita tahu pas mulai netes pun kena kepala, basah di bawah. Tapi kalau data bocor, si pemilik datanya ngerasa aman-aman saja, dia belum tahu dia bocor. Ya kan, dia hanya ketahui pas ternyata data dia dijual beli di mana-mana. Berarti udah lewat 3 kali 24 jam. Nah, kalau udah lewat dari situ berarti kan dia kemudian jadi apa, dia mesti bertanggung jawab. Nah, ini saya ngerinya digunakan justru sebagai undang-undang yang nanti si pelaku bisa bukan menuntut balik, bisa membalikkan undang-undang di sini. Bahwa dia nggak tahu, nggak bocor, berarti ya dia nggak disalahkan dengan undang-undang ini. Tapi kebocoran dari pihak lain, ya, tapi bukan salah saya. Nah, kesalahan itu kan sesuatu yang kontra undang-undang, akan dituntut dengan sanksi. Tetapi kalau di undang-undang disyaratkannya berlainan, maka mereka bisa berkelit kan. Oh, saya tidak sesuai dengan undang-undang itu, saya memang melanggar, merugikan dalam hal yang lain yang tidak diatur dengan undang-undang. Tetapi undang-undang mengaturnya untuk hal yang aneh-aneh, culun ini. Saya bilang maaf ya, dalam kutip, culun, dia berarti apa? Ya, jadi perlindungan ini belum maksimal, tapi sudah mulai ada. Gitu, walau belum maksimal, tetapi mulai ada. Sekedarnya pokoknya sudah melindungi loh data masyarakat. Saya bilang gini, setidaknya saya tahu bahwa undang-undang itu ada, sebenarnya bisa melindungi, tetapi jangan terlalu berharap banyak deh. Ya, percaya nasib aja lah udah terkejadian bagi korban-korbannya gitu. Mantap. Abah, kalau perusahaan semacam Worldcoin atau yang tadi menggunakan biometrik apapun itu perusahaannya, di Indonesia, adakah yang legal, aman,
dan sudah berjalan tuh, Abah? Oh, PS-nya udah banyak. Oh, ya? PS-nya banyak, udah ratusan perusahaan situ. Semua yang kita pakai, ya banyak kemudian jadi bahkan perusahaan sampai game, kayak gitu. Kemudian perusahaan layanan data, apa segala macam. Baik buatan Indonesia maupun luar, itu harus terregister semua di Indonesia. Bedanya hanya mungkin caranya tadi ya, nggak pakai gimmick yang bayar uang untuk kalau scan iris atau retina tadi gitu, Abah ya? Iya. Itu bedanya ya berarti? Iya. Hanya berbeda cara how to atau bagaimana cara mendapatkan datanya aja ya? Iya, gini, untuk mendapatkan data kan sebenarnya orang untuk sampai seseorang memberikan data, dia ada butuh feedbacknya dulu dong. Kebalikannya saya dapat apa kalau saya berikan ini? Kan namanya transaksi ya. Transaksi selain transaksi elektronik, untuk dia bisa masuk kepada layanan tersebut, berarti dia ada juga dia mesti melihat saya dapatnya apa. Iya, baik itu bisa mengakses aplikasinya, dapat dari aplikasi itu gitu ya. Iya, nah di sini kalau dibilang bisa mengakses aplikasi, mungkin orang tidak tertarik, makanya dibikin jadian duit. Tapi kalau dia yang lain kan bukan yang duit. Kalau Anda mau main game yang menarik ya pakai game ini. Dong, gitu. Ya silakan login dulu, login harus memberikan data. Pakai semua fiturnya, login dulu dong gitu. Iya. Oh ya paham. Nah, cuma di pemerintah itu di PDP itu tidak memberikan spesifikasi lagi yang tadi data spesifik dan data umum. Jadi spesifikkan misalnya kalau game ya juga jangan terlalu mendetail dong, nggak perlu biometrik, nggak perlu ini, nggak perlu agama, nggak perlu apa. Ya, nah tetapi kalau bukan, maksudnya gini, kalau pemerintah itu harusnya bisa lebih spesifik di PDP, dia akan memberikan kriteria bahwa kalau game maka paling maksimal minta datanya adalah ini ADC. Ada klasifikasinya lagi. Iya, ya kan. Tapi kalau umpamanya perbankan, datanya sampai di sini misalnya bahkan sampai warisannya, sampai dia kemudian tinggalnya di mana, kerjanya misalnya gitu kan. Nah, kemudian kalau ada lagi perusahaan mengenai apa memang aplikasi keagamaan, harus spesifik minta agama. Tapi kalau di bank kan nggak perlu agama, atau di game nggak perlu. Misalnya kalau ada yang minta agama, ya dibolehin sama PDP. Harusnya jangan. Dengan demikian kita akan terlindungi. Betul. Gitu loh. Dan terlindungi dalam arti apa? Minimal, walaupun hanya game, pada saat kita mau pakai, sebelum kita kejerumus, maka pemerintahnya duluan yang sudah menyetop. Bahwa di sini ini nggak terlalu banyak nih perusahaan ini meminta datanya nih, ya nggak dibolehin. Selesai kan? Masyarakat belum jadi korban sama sekali. Hanya karena satu kriteria data yang tidak memenuhi syarat di PDP, maka dia tidak jadi korban. Kalau sekarang udah kadung memberikannya semuanya, datanya mereka udah berikan, informasi KTP dan sebagainya, misalnya hanya untuk sesuatu yang biasa, ya udah kadung udah terjadi, kadung terlanjur. Dia udah terlanjur, dia kemudian memberikan di sini, nggak bisa ditarik lagi, dihapus hanya untuk satu gitu loh. Oke, menarik banget ya, Abah ya. Karena waktu juga nih, Abah, kita sudah akhir sesi. Dengan pembahasan tadi sudah panjang dari A sampai Z, dari awal mula adanya dia sampai efek ke siapapun gitu ya, baik itu ke pemerintahan, bahkan ke perusahaan sendiri maupun tadi ke orang-orang yang sudah menggunakan tadi ya, Bah ya. Pelajaran apa nih, Bah, yang paling bisa diambil sama masyarakat kita secara umum, baik itu yang sudah tahu berita ini ataupun yang baru tahu gitu ya, terkait hal ini, terkait apa pengembangan teknologi terutama di identitas digital ini, Bah? Oke, pertama buat sahabat Aksiana tentunya yang utama, dan kemudian juga bagi para pemirsa yang lainnya, kita ngelihatnya gini, kita manusia, kita mempunyai kedaulatan selain negara, kita juga mempunyai kedaulatan terhadap diri kita. Jangan mudahkan dan murahkan data kita. Ingat di situ, jangan mudahkan dan murahkan. Data kita. Ya, mudahkan di situ bentar-bentar diminta memberikan. Orang bikin sosmed, oh di sini kamu udah register belum? Nanti register saya berikan 50.000. Ada kan tuh seseorang yang konten creator dan dia bilang, oh iya saya udah follow. Follow doang dikasih 50.000. Oh iya saya mau ikut pada follow semua. Nah follow itu kan memberikan informasinya dia, ya kan. Belum lagi ternyata untuk meminta satu layanan apa, suruh register, mau aja register. Ya kita harus pikirkan. Apa pentingnya kita mesti memberikan informasi ini? Kalau nggak terlalu penting ya berikan jangan. Orang minta KTP pun hanya mau minta, kalau tidak perlu ya jangan. Kemudian saya bilang jangan murahkan itu bukan berarti kalau wani piro, bukan dalam konteks tersebut. Tetapi murah adalah dalam arti bahwa kita tahu faktor resikonya. Saat kita dirugikan, maka kita nggak cukup keluarkan cuma 200.000, 300.000 kemudian masalah kita selesai. Untuk mendapatkan hak kita bahkan mesti sampai menyewa pengacara. Pengacara bayarnya udah berapa? Pengacaranya pro bono, memang naik taksi untuk kasih pengacara dan lain sebagainya nggak bayar ya bayar. Bolak-balik ke pengadilan untuk nuntut memang nggak bayar juga. Belum waktunya. Waktunya dan kemudian waktu untuk ke sana dan waktu yang terbuang, harusnya cari uang jadi nggak bisa. Betul. Ya dan kemudian konsekuensi kalau dia salah malah datanya malah dia bisa dituntut balik. Jadi murahnya bukan hanya hitungan cuma 200-300 ribu, tetapi bahwa
konsekuensi dalam hal ini itu yang mesti ada mereka pikirkan. Ya, nah berikutnya adalah tidak semua aksesibilitas, tidak semua layanan itu perlu digunakan. Ya sebetulnya utamakan, pentingkan diri Anda bahwa memang Anda butuh layanan tersebut baru gunakan. Sebagai contoh kalau ada layanan sosial media, ya zaman dulu cuma hanya sekedar BlackBerry sama WhatsApp, ya udah diambil. Zaman ada Friendster, kemudian diganti sama Facebook, udah diambil. Sekarang ada WhatsApp, ada WeChat, ada ini chat, ada itu chat, ini chat, wah kemudian ada sekarang macam-macam. Ya saya di TikTok aja pas saya lihat, oh tawaran macam-macam layanan lagi ada banyak. Semua orang pada nyoba-nyoba, udah ikut ini, ikut ini dong, kok masih sepi ya, masih itu gitu. Sebenarnya ini sesuatu murah. Anda belum punya teman di sana, Anda tidak ada kebutuhan di sana, kalau udah register, udah memberikan datanya. Ya, itu karena itu yang saya bilang, jadi terlalu murah, lebih baik saya pikirkan. Kalau memang Anda bisa chatting sama orang di WhatsApp, orang itu punya Telegram, ya nggak perlu punya Telegram, bisa di WhatsApp-nya masih bisa jalan, masih bisa berinteraksi, ya cukup. Nggak perlu lagi di layanan yang lainnya. Begitupun sebaliknya kalau punya di Telegram cukup, nggak perlu Anda juga register di WhatsApp karena dia pakai WhatsApp, kan udah di Telegramnya, gitu loh. Atau kalau nggak bisa di Telegramin karena misalnya aplikasinya lagi down atau kayak gimana, masih bisa SMS. Tetapi data dia nggak selalu diumbar kemana-mana. Ini masyarakat harusnya lebih banyak aware, dan kemudian ya ini menjadi pelajaran bagi kita, apalagi memberikan data, memberikan sesuatu informasi yang sifatnya diiming-imingi, pasti sebetulnya justru yang punya layanan tersebut yang lebih butuh kita, bukan kita yang butuh dia. Itu pesan saya aja. Nice sekali Abah ya, keren banget ya. Emang orangnya keren. Dari materi ini luar biasa sekali. Yang paling harus di-highlight adalah ternyata aset kita itu bukan hanya terkait harta kita ya, atau nggak mungkin yang lainnya, tapi juga data diri kita juga aset berharga yang harus kita lindungi, karena kita nggak ada yang tahu di masa depan gitu ya Abah ya, digunakan untuk apa. Siapa tahu Anda nanti jadi orang yang sangat berpengaruh, ya kan, jadi punya jabatan nggak tahu mana, lalu data Anda sudah bocor, itu sangat-sangat merugikan sekali ya Abah ya. Betul. Baik sahabat Aksiana, insya Allah kita akan kembali lagi di podcast Aksiana lainnya dengan bahasan yang lebih menarik lagi, lebih keren lagi, dan lebih aktual dan up to date ya. Kami ya hari boleh ini, saya pesan sedikit? Boleh Abah. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dari saya, mohon maaf kalau kecepatan, mohon maaf kalau ada jargon-jargon yang tidak bisa dimengerti. Masalah waktu tadi, maka saya juga ngomongnya cepat, tetapi tujuannya adalah murni ingin membantu semuanya, dan mohon maaf kalau ada yang kesentil dan merasa tercolek dengan sindiran-sindiran dari saya. Memang tujuannya adalah saya mencolek untuk pihak-pihak yang kurang benar. Itu aja, terima kasih. Silahkan. Baik Abah, terima kasih banyak ya. Saya juga mohon maaf selaku pembawa acara pada hari ini ya. Tujuan kita adalah untuk mengedukasi sebanyak-banyaknya. Kalau teman-teman ada masukan, ada hal-hal update lainnya terkait case ini, boleh banget tulis di kolom komentar ya, buat jadi apa, edukasi kita bersama. Oke, saya Muhammad Hamzah, izin pamit. Saya Abimanyu Wahyu Dayat juga izin pamit. Sampai jumpa di podcast Aksiana berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.